Yesus bisa membaca dan menulis, diolok-olok oleh mereka yang buta huruf. Bapak Ibu Saudara, di zaman Yesus tahun 33 Masehi, ya 30 sampai 33 Masehi, Yesus itu bisa membaca dan menulis. Lukas 4 ayat 16, Yesus membaca. Ya, di ayat lain juga ada Yesus menulis dengan jarinya. Jadi Yesus bisa membaca, menulis. Yesus adalah seorang nabi besar. Di dalam Lukas 7:16, nabi besar. Di dalam Yohanes 6:14, nabi di atas segala nabi. Nabi yang ditulis pakai N huruf besar. Jadi Yesus itu nabinya segala nabi, nabi besar. Dia bisa baca tulis. Diolok-olok oleh mereka. Di zaman segitu kok Yesus bisa baca tulis. Bahkan Yesus bisa 5 bahasa. Ya, orang yang buta huruf akan mengolok-olok Yesus. Ya, Yesus bisa 5 bahasa, Yesus bisa baca tulis, ya. Yohanes 7 ayat 15, Yesus tidak belajar, maksudnya tidak belajar agama. Apakah Yesus sekolah baca tulis? Ya. Mungkin sampai apa? Ya mungkin Yesus itu 6 tahun lebih tua dari Paulus. Paulus saja disebut orang yang pintar, dan dia di zaman Paulus itu sudah ada universitas, sebab sudah ada ruang kuliah Tiranus. Jadi di zaman Yesus sudah ada level sampai kuliah. Kira-kira Yesus sekolah sampai apa? Tidak usah ditafsir. Yang jelas Yesus bisa 5 bahasa, Yesus bisa membaca dan menulis. Ya, nabi besar, ya, nabinya para nabi, bisa baca tulis di tahun segitu. Mereka mengolok-olok, ini nabi kok pinter ya? Ya, seperti itu. Orang yang buta huruf akan mengolok-olok Yesus yang pinter. Seorang nabi besar hanya 3 tahun ya, tahun 30 sampai 33. Yesus nabi besar, Yesus nabi segala nabi. Hanya 3 tahun, ingat ya, ketika dalam pelayanan. Yesus tidak belajar, maksudnya Yesus tidak belajar kitab suci, tidak sekolah seperti Paulus yang sekolah untuk urusan kitab suci. Ajaranku tidak berasal dari dunia ini, kata Yesus, ya. Jadi very clear ya, Yesus itu cerdas, Yesus itu pintar, Yesus itu bisa 5 bahasa sebagai manusia nih. Sebagai manusia, Yesus pintar, cerdas, diolok-olok oleh mereka yang buta huruf, tidak sekolah. Lalu dibuat ijazah palsu dan lain sebagainya. Sesungguhnya Anda sedang mengolok-olok dan sedang memamerkan dirimu sendiri bahwa kamu itu buta huruf. Yesus yang pintar dan cerdas kamu olok-olok. Yesus setidaknya bisa 5 bahasa, yaitu Ibrani, Aramaik, Yunani, Latin, dan Arab. Ya, Kisah 9 ayat 15, ayat 10 salah satunya. Yesus berkomunikasi dengan Ananias. Ananias ini orang Damsyik. Orang Damsyik ini bisa saja orang Arab, bisa saja orang Yahudi yang ada di Arab. Ya, itu kan diaspora, orang diaspora. Jadi very clear ya. Ya, kalau Anda tidak sekolah, pasti Anda mengolok-olok orang yang sekolah. Itu sudah hukum alam seperti itu. Kamu buta huruf, kamu akan mengolok-olok orang yang pintar. Ya, Yesus yang pintar ini diolok-olok ya. Sesungguhnya Anda sedang pamer bahwa kamu buta huruf dengan mengolok-olok Yesus sekolahnya tinggi gitu. Tapi Anda olok-olok Yesus nilainya jelek, ijazahnya palsu. Kamu sedang mengolok-olok dirimu sendiri. Kamu menyembah Allah yang tidak dikenal, tidak nyata dan tidak punya nama. Mustahil bisa
berfirman bicara, kamu menyembah Allah yang tidak dikenal. Kristen menyembah Allah yang dikenal. Yesus Kristus, Allah yang punya nama, Allah yang benar, bisa berfirman bicara. Kristen menyembah Allah yang dikenal. Yesus Kristus, Tuhan dan Allah itu. Yesus Kristus, true God and the real Lord. Allah yang benar, bisa berfirman bicara. Kristen menyembah Allah yang punya nama. Ya, itu hukum alam ya. Orang yang menyembah Allah yang tidak punya nama akan mengolok-olok Allah yang punya nama Yesus. Anda yang buta huruf tidak sekolah akan mengolok-olok Yesus yang pintar dan cerdas. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja. That's it.